Kembali lagi di Renungan Harian dengan saya Alfian Dito Yuliandiki, calon pendeta GKI Kebonjati. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 18-29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiyah mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepadamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepadamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, Tiatira merupakan salah satu dari jemaat mula-mula yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Meskipun tidak terlalu banyak disebutkan di dalam Alkitab, yakni 3 kali, namun jemaat kota Tiatira merupakan salah satu jemaat yang berkembang dengan pesat. Meskipun demikian, meskipun mereka berkembang dengan sangat baik, namun tampaknya ada satu hal yang menjadi pergumulan dan tantangan bersama yang dihadapi oleh jemaat kota Tiatira. Dikatakan dalam ayat 20 bahwa Allah mencela jemaat Tiatira oleh karena mereka membiarkan seorang wanita bernama Isabel yang mengajar dan menyesatkan pengikut Kristus di kota Tiatira pada saat itu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud Isabel dalam ayat ini? Jika kita merujuk pada keterangan ayat di Alkitab, ayat ini merujuk pada 1 Raja-Raja 16 ayat 31 yang mengisahkan seorang raja Israel yang bernama Ahab yang menikahi anak seorang raja Sidon yang bernama Isabel, yang akhirnya membuat Ahab pun berpaling dari Allah dan justru menyembah Baal. Di dalam kisah-kisah perjanjian lama, Isabel terkenal akan sosok yang membawa dan mengajarkan penyembahan kepada Baal dan Asyera di kerajaan Israel. Dan sayangnya, sebagai seorang raja, sebagai seorang suami, Ahab bukannya menghentikan Isabel, melainkan malah ikut menyembah Baal, bahkan mendukung dengan memberi keluasan untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Karena perbuatan mereka tersebut di dalam 2 Raja-Raja diceritakan akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah. Lalu apa hubungannya dengan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu? Apa hubungannya Isabel yang di dalam perjanjian lama dengan kota Tiatira yang dibicarakan pada saat ini? Jika kita melihat nama Isabel dalam bahasa aslinya, baik Ibrani ataupun Yunani, sama-sama dibaca Isabel, itu memiliki arti Baal yang diagungkan, memiliki arti bahwa dialah penyembah Baal. Dan di dalam tradisi Israel, kata Isabel itu dipahami bukan hanya sebuah nama orang, melainkan sebuah kata sindiran yang ditujukan kepada orang yang murtad dan orang yang melakukan perzinahan. Melalui pemahaman tentang Isabel ini, kita bisa memahami
Apa atau siapa yang disebut oleh Wahyu tentang Isabel ini? Mengapa sosok identitas Isabel ini ada di dalam kitab Wahyu dan ternyata ia dibiarkan begitu saja mengajar di kota Tiatira? Jemaat kota Tiatira tidak melawan ataupun menghentikan aksi tersebut. Mereka membiarkan seseorang yang mengajarkan penyembahan sesat. Mereka membiarkan seseorang perempuan yang mengajarkan tentang persinahan. Dan itu pun mempengaruhi pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Padahal yang dilakukan Isabel ini dikatakan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan oleh pengikut Kristus. Sosok Isabel melakukan tindakan peloporan, percabulan, dan penyembahan berhala. Dan itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam kasih Kristus. Terlihat di sini bahwa walaupun jemaat di Tiatira memiliki kualitas yang mendapat pujian dari Allah, tetapi mereka melakukan pembiaran kepada aksi-aksi Isabel. Mereka membiarkan Isabel untuk memberikan pengaruh buruk bagi jemaat-jemaat di kota Tiatira. Meski demikian, Allah merupakan sosok yang adil dan objektif. Dalam bacaan kita ditekankan bahwa orang yang tidak mengikuti ajaran sesat tersebut, Allah menangguhkan kesalahan atas pembiaran tersebut dan mengingatkan jemaat Tiatira untuk terus berpegang teguh dalam ajaran Kristus. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa dalam kehidupan beriman kita tidak jarang menemui tantangan dan godaan yang sepertinya terlihat menarik, yang sepertinya terlihat menggoda sekali, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Allah. Sikap kita sebagai pengikut Kristus jatinya tidak hanya berpegang teguh terhadap apa yang kita yakini, melainkan juga berani bersikap kritis serta menegur dalam kasih kepada orang-orang yang menawarkan godaan tersebut. Dan kalau kita baca dalam konteks kita pada hari ini adalah tentang persinahan. Dan menarik juga saudara, ketika kita memahami persinahan dalam kebudayaan Israel, itu juga tidak melulu tentang persinahan seksualitas, melainkan juga persinahan dari Allah, yakni mendewakan atau memberhalakan sesuatu yang lain, yang akhirnya membuat kita berpaling dari Allah. Yang menjadi refleksi kita pada hari ini adalah apa yang menjadi berhala bagi tiap kita masing-masing. Apa yang mengalihkan pandangan kita, yang seharusnya berjalan dalam Tuhan, yang harusnya memandang lurus kepada Tuhan, justru berpaling dalam godaan tersebut. Bisa juga uang, bisa juga jabatan, bisa juga karena kenyamanan, bisa juga karena keserakahan. Banyak hal godaan yang kita temui. Sekali lagi saudara, pada hari ini kita diingatkan untuk kembali berfokus pada firman Tuhan. Kembali untuk kita diingatkan untuk membantu orang di sekitar kita yang pandangannya teralih. Kita kembali diingatkan untuk tetap setia di dalam iman kepada Kristus di tengah godaan dan nikmat dunia. Tuhan beserta.